Eh, yang pertama menitipkan kepada Allah itu jelas ya Bu ya. Jadi betul-betul kita berdoa memohon pada Allah supaya Allah melindungi dan menjaga anak-anak kita. Kemudian juga kita pesankan kepada anak-anak kita ya. Rasulullah itu menasehati sahabat, ihfadillah yahfadka gitu ya. Eh, Jagalah Allah malah maka Allah menjagamu. Nah, itu yang kita pesankan pada anak-anak kita. Bahwa kamu boleh keluar, kamu boleh beraktivitas keluar, tetapi jaga ketentuan-ketentuan Allah, jaga nasihat orang tua, dan kemudian eh, kita batasi jam keluarnya gitu. Maka dalam kondisi sekarang ya, eh, les, bimbel yang sampai malam-malam begitu ya. Kalau zaman zaman saya anak saya masih belum 17 tahun dulu, Bu. Itu saya memang mengusahakan untuk mendampingi ketika dia keluar malam. Jadi saya pernah ketika dia anaknya kelas 3 SMA, dia waktu itu masih 16 tahun kurang gitu ya. Jadi lawa sambil apa begitu. Tetapi karena anak saya satu, jadi eh, mungkin tidak terlalu repot begitu ya. Kalau yang putranya lebih dari itu kan butuh tenaga, butuh waktu begitu ya. Maka betul penjagaan kita itu penjagaan yang sifatnya adalah ruhiyah, penjagaan hati. Kuatkan akidahnya sehingga dia paham betul bahwa dimanapun dia diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kuatkan dia supaya dia menjaga diri dari pergaulan. Ya, karena saya eh, 2 bulan kemarin itu mendapatkan laporan dari sekolah karena anak-anak ini dileskan gitu, ikut bimbel, kemudian bimbelnya mewajibkan menggunakan HP gitu ya, mengerjakan soal lewat HP. Kemudian ada jeda dari jam pelajaran yang pertama ke berikutnya itu jedanya lumayan panjang. Sementara di sekitar bimbelnya ada kafe-kafe begitu, akhirnya mereka ke kafe dulu yang tadinya di sekolah dijaga sedemikian rupa pergaulannya. Maka ketika kondisinya seperti itu dia jadi cair, bergaul dengan siapapun, bergaul dengan teman-teman yang bukan teman-teman di sekolahnya begitu ya, tidak didampingi orang tuanya, akhir mereka eh, mendapatkan lingkungan yang tidak baik, akhirnya merokok, akhirnya ngisap pafe dan sebagainya gitu. Nah, itu harus ketika kita melepas anak dalam kondisi yang seperti itu, maka pengawasan itu harus betul-betul kita perketat gitu ya. Bukan bermaksud membelenggu, tetapi memang kita ingin menyelamatkan mereka gitu ya, menyelamatkan anak-anak kita. Jadi saya juga minggu lalu itu saya membaca sebuah ini Bu, curhatan seorang dokter kandungan Bu. Dia menceritakan pasiennya dan itu dia berkali-kali mengatakan ini terjadi di tempat praktek saya dia bilang ya. Jadi ada anak perempuan usia SMP ya berarti kan 15 tahunan ya, 13 antara 13 sampai 15 tahun. Itu diantar oleh ibunya ke tempat praktek dia. Anaknya malu-malu begitu. Jadi kalau cuma lihat dari penampilannya, dari perilakunya itu nggak menduga gitu kalau itu terjadi gitu. Nah ternyata anak ini badannya panas, orang tuanya tidak menduga ini sakit apa gitu ya. Nah kemudian dokter mengatakan, Ibu periksa dulu ya gitu ya. Anaknya harus dirayu-rayu sama ibunya. Nggak apa-apa biar diperiksa dokter begitu. Setelah diperiksa itu ternyata di dalam rahimnya itu Bu, disumpal dengan celana dalam. Ya, jadi celana dalamnya dimasukkan ke rahim sehingga darah darah
menggumpal, sudah busuk, itu yang membuat badannya panas gitu ya. Dan setelah akhirnya kainnya itu diambil dan ditanya, apa yang sudah kamu kerjakan gitu ya. Anaknya masih masih belum bisa menjelaskan dengan detail gitu ya, karena kayaknya anaknya kurang cerdas gitu ya. Nah, terus dokternya bertanya lagi, "Eh, kamu punya pacar gitu?" Dia bilang punya. Terus di rumah sama siapa gitu. Nah, ternyata itu bapak ibunya dua-duanya bekerja sampai malam. Jadi dia di rumah sendirian. Di rumah sendirian, ketika dia di rumah sendirian itulah kawan-kawannya laki-laki 4 atau 5 orang main ke rumahnya. Dan karena itu terjadi hampir setiap hari begitu ya. Nah, mereka main, awalnya main biasa, lalu kemudian lama-lama scroll-scroll HP, nonton YouTube, dan nonton eh, film eh, porno begitu ya. Dan akhirnya nyoba-nyoba seperti itu. Jadi satu anak dikerjain sampai 4 5 anak laki-laki begitu. Dan ternyata menurut dokter itu kamu ini hamil tapi keguguran begitu. Nah, polosnya si anak perempuan ini dia bilang kan saya belum nikah dok gitu ya. Jadi dia nggak paham begitu ya. Dia nggak paham. Nah, maka akhirnya itu menjadi suatu hal yang luar biasa, musibah yang luar biasa gitu ya. Dan kalau kita baca-baca, bahkan baca penelitian itu ya Bu ya, luar biasa mengerikannya gitu ya. Anak-anak usia 15 tahun sampai 19 tahun itu banyak sekali persentasenya yang sudah melakukan hubungan seksual di luar nikah. Maka ketika di taman, di tempat hiburan ya, apalagi tempat hiburan itu sekarang gedung-gedung film itu sampai malam-malam gitu ya. Maka kita betul-betul harus berupaya untuk menjaga anak-anak kita supaya mereka terpelihara dari pergaulan-pergaulan yang tidak baik ini. Jadi eh, tadi yang saya sampaikan yang pertama menjaga apa namanya menyerahkan kepada Allah dengan penjagaan yang terbaik ya karena Allah pemiliknya dan Allah penjaganya, Allah pemeliharanya. Yang kedua memberikan kepada anak kita eh, nasihat, pesan. Jadi betul-betul kita wasiatkan kepada mereka supaya mereka menjaga diri dimanapun berada. Zaman sekarang ini bukan hanya anak perempuan yang rawan, tetapi juga anak laki-laki karena eh, marak LGBT ya, luar biasa gitu ya. Jadi anak laki-laki pun sekarang terancam gitu kondisinya. Jadi benar-benar nasihat dan penjagaan yang kuat ini harus kita lakukan. Dan terus doakan eh, apa namanya, mintakan kepada Allah supaya anak kita selamat, sehat, ya, Amin, cerdas, amin, ya, amin. yang mereka jadi anak-anak soleh solihah yang nantinya akan menjadi penerus keluarga kita dan juga penerus dakwah Islam ini di muka bumi.